Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Pemarokat Asjar part 112. Nah, di part 112 ini saya akan membuat segmen ya, yaitu tentang jadwal pergandengan di era Liga Indonesia, lebih tepatnya di era tahun 2016 ke bawah. Jadi Liga Indonesia ini kan mulai berdiri tahun 1994 dijalankannya antara Liga Perserikatan dan Liga Kalatama dijadikan satu. Nah, seiring berjalannya kompetisi dari tahun 1994 sampai 2015 ini, pada penentuan jadwal ya yang dibuat oleh PSSI dibuat dengan sistem bergandengan. Ya, contohnya misalkan ada kasus misalkan Arema bermain home. Nah, ini bergandengan jadwal dengan tim Persija Jakarta. Nah, di minggu ini contohnya melawan PSS Sleman, kemudian di minggu depannya lagi melawan PSIS Semarang. Nah, begitu pula di jadwal Persija, misalkan ketika bergandengan dengan Arema, Persija akan berhadapan dengan PSIS Semarang dan Arema berhadapan dengan PSS Sleman. Kemudian di pekan berikutnya Persija ini akan berhadapan dengan PSS Sleman dan Arema ini akan menghadapi PSIS Semarang. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Ini terjadi di musim 2005-2006. Waktu itu Arema dan Persija ini berada di wilayah barat Liga Indonesia divisi utama ya, waktu itu di musim 2005-2006. Nah, kemudian kalau dari contoh kasus lagi ini Delta Sidoarjo bisa dikatakan pernah bergandengan jadwal dengan tim Persiba Balikpapan. Kemudian di era ISL ya, kemudian di divisi utama ini Delta Sidoarjo ini pernah bergandengan jadwal dengan PSIM Yogyakarta. Nah, kalau misalkan dilihat dari geografis Sidoarjo dan Balikpapan ini memakan waktu cukup lama ya untuk recovery pemain ataupun official tim ini sendiri, karena memang melewati laut ya, karena antara Pulau Kalimantan di Balikpapan lebih tepatnya dan di Pulau Jawa di Sidoarjo. Kemudian pernah juga bergandengan jadwal dengan tim PSIM Yogyakarta, meskipun sama-sama dari Pulau Jawanya kan kalau misalkan ditempuh dari perjalanan darat Sidoarjo ke Jogja ini kan ya memakan waktu 5 jam lebih. Nah, ini juga menguras tenaga dari recovery pemain ataupun official dari tim yang menjalani laga tandang atau laga away. Nah, kemudian kalau di era divisi utama tahun 2005-2006 ketika banyak tim-tim ini ya, banyak peserta tim divisi utama waktu itu, ada contoh kasusnya ini Sriwijaya FC bergandengan jadwal dengan tim Semen Padang, kemudian Arema Persija tadi. Kemudian kalau di era ISL ini Sriwijaya juga pernah jadwalnya bergandengan dengan tim Persitara Jakarta Utara. Nah, kalau yang unik sendiri di era ISL ini Arema ya pernah jadwalnya ini bergandengan dengan Persema, jadi satu kota. Dan ini tim yang away ke Malang ketika menghadapi Persema ataupun Arema ini juga sangat diuntungkan atau sangat senang ya dalam hal ini, karena tidak perlu menempuh jarak ke kota lain, karena memang karena Arema dan Persema ini memang satu kota ya, tapi home base-nya berbeda ya. Kalau Persema ini home base-nya di Gajayana dan Arema home base-nya di Stadion Kanjuruhan di ISL tahun 2009-2010. Nah, kemudian kalau kita bicara Arema sendiri, jadwalnya di era ISL ini pernah juga bergandengan dengan tim Persik Kediri di ISL 2008-2009. Kemudian juga pernah bergandengan dengan tim Persela Lamongan di musim 2012 ISL.
dan di 2013 ini bergandengan dengan Gresik United 2013 sampai 2014 ya, dan ada market tersendiri ya dalam hal ini oleh hak siar, karena memang ketika Arema bergandengan jadwal dengan Persik Kediri dan Persela Lamongan, waktu itu Arema ini lebih sering bermain sore hari, kemudian Persik dan Persela ini yang sering main malam yang ditayangin di TV selaku pemegang hak siar waktu itu. Kemudian kalau Arema bergandengan jadwal dengan Gresik United dan Persema Malang, nah Arema ini lebih sering main sore ya, dimana Persema dimana Gresik ketika jadwalnya bergandengan dengan Gresik ini, Arema lebih sering main malam ya. Arema dibandingkan Gresik yang sering bermain sore. Begitu pula sebaliknya ketika jadwalnya bergandengan dengan Arema. Nah, ini contoh-contoh sedikit ya tentang jadwal yang bergandengan tadi. Nah, tujuan utama PSSI selaku waktu itu membentuk jadwal bergandengan ini supaya bisa menghemat kos ya dari outcome-nya tim peserta Liga Indonesia waktu itu ya. Alasan utamanya seperti itu. Dan memang kalau kita bicara di sepak bola Indonesia sebelum era ISL ini, banyak tim yang disupport finansialnya oleh APBD daerah tersebut. Nah, ini juga bisa mengurangi istilahnya menghemat lah ya dari pengeluaran atau outcome dari tim-tim peserta Liga Indonesia waktu itu. Nah, kemudian ini coba diterapkan di ISL waktu itu juga. Banyak tim yang krisis finansial ketika awal-awal ISL, namun jadwal bergandengan ini akhirnya sudah tidak dibuat ya ketika turnamen ISCA waktu itu. Nah, dimana turnamen ISCA ini adalah turnamen yang dibuat dengan sistem kompetisi Liga 1 penuh. Jadi ada putaran pertama dan putaran kedua, dan pesertanya waktu itu 18 tim ya, ISCA. Nah, kemudian di era Liga 1 tahun 2017 sampai tahun 2022 ini jadwalnya juga ini dibuat seperti ISCA. Kadang misalkan ada contoh kasus ini, pekan pertama bermain home, kemudian pekan kedua bermain away, dan ada beberapa memang yang ini misalkan pekan pertama home, pekan kedua dan pekan ketiga away. Nah, itu ada ya bergandengan, tapi bergandengannya tidak selalu tiap 2 pekan atau 4 pekan sekali. Nah, kalau kita bicara dari riset ya, ketika saya ngobrol tentang pembahasan jadwal bergandengan ini, mayoritas ya ini hampir 60% ini mengusulkan untuk jadwalnya dibuat seperti bergandengan saja seperti dulu, karena memang takutnya dari narasumber riset saya ini banyak tim yang krisis finansial karena memang tidak bisa tur ataupun tidak bisa tur dalam tanda kutip di sini ya. Nah, kemudian kalau 40%-nya ini nggak apa-apa sistemnya dibuat seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan sistem home pekan pertama kemudian away pekan kedua ini, karena memang banyak tim-tim Liga Indonesia yang alhamdulillah sudah mapan dari sisi finansial pengeluaran klub yang dibantu oleh merchandise misalkan. Nah, kemudian juga ada official YouTube ya, yang dimana bisa menghasilkan uang juga ya dari konten-konten yang dibuat di YouTube juga. Dan ini juga terbantu oleh hak siar. Nah, ini hak siar kan juga dapat ya pasti ya tim-tim yang ditayangin di televisi selaku pemegang hak siar. Nah, sekian ya vlog saya kali ini tentang pembahasan jadwal bergandengan di Liga Indonesia kali ini.
Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.